Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shalal Lazar Alfat. Saya di sini akan menampilkan hasil dari normalisasi di nomor 1. Pertama, kita punya UNF, hasil campuran dari kedua data tersebut. Lalu karena masuk ke satu NF, memisahkan data yang diduplikasi agar tidak terjadi duplikasi. Lalu kita pecah lagi di 2 NF, dapat tabel faktur, tabel supplier, tabel barang, dan tabel faktur detail. Lalu di tabel faktur terdapat nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, kode supplier. Lalu di tabel supplier ada kode supplier, nama supplier. Lalu di tabel barang terdapat kode barang, nama barang, dan harga. Di tabel faktur detail, nomor faktur, kode barang, JTY, jumlah. Lalu kita masuk ke 3NF. Lalu di 3NF kita pisahkan jatuh tempo dari tabel faktur. Kita buat tabel sendiri. Jadi di tabel faktur sekarang hanya ada nomor faktur, tanggal, dan kode supplier. Lalu di jatuh tempo kita pisahkan di tabel jatuh tempo terdapat nomor faktur, dan tanggal jatuh tempo. Sekian, lanjut ke ya gitu. Oke, kita lanjut ke penerapan query SQL-nya. Pertama kita buat table dulu, kita buat tabel-tabelnya. Buat tabel supplier isi dalam kode supplier itu terdapat kode supplier dan nama supplier. Jadi, supplier dia char dia primary key lalu ada tadi nama supplier varchar global nustra 50 cukup. Tutup. Oke, lanjut ke selanjutnya, kita buat table yang lain. Oke, table barang, dalam barang itu terdapat kode barang, nama barang, dan harga. Oke. Barang itu char 3 di primary key. Lalu ada nama barang dan harga. Barang dia varchar 50. Lalu ada harga kita menggunakan integer. Oke, sudah. Kita tutup. Oke, lanjut ke buat berikutnya.
Kita buat create table baru lagi, table yang lain. Isinya tuh ada nomor faktur, tanggal, dan kode supplier. Faktur. Tanggal, date, lalu ada kode supplier. Current key. Kode supplier, kita foreign key dulu dari kode supplier sebelumnya. Reference supplier, kode supplier, Oke, bisa. Lanjut ke buat table selanjutnya, table jatuh tempo. Mungkin di sini kita buat langsung jatuh tempo aja. Faktur dan jatuh tempo. Oke. Table jatuh tempo. Jatuh tempo. Faktur. Faktur tadi sini jatuh tempo. Integer primary key. Terus jatuh tempo. Ininya date. Kalau ada foreign key kita masukin foreign key dari nomor faktur. Referensinya kita buat dari faktur. Foreign key faktur. Referensinya dari faktur. Ini faktur. Oke, bisa. Lanjut ke table terakhir berarti, yaitu table faktur detail. Di table sekarang di table faktur detail terdapat nomor faktur, kode barang, DTY, jumlah.
create table. Detail no faktor integer, ada kode barang ini ya, char 3 kode barang integer ini integer, lalu ada jumlah ini integer. Kode barang oke. Faktor reference faktor foreign key kode barang referensinya dari barang kita coba. Oke, berhasil. Oke, kita lanjut lagi untuk operasinya lagi. Nah, kita coba masukkan insert into supplier values-nya G01 Global Nustra. G01 Global Nustra. Oke. Insert into lagi di supplier values-nya. Kedua tuh ada S02 Hitachi. Oke, kita coba. Oke, masuk ya. Mari kita lihat di bagian table ya. Berhasil masuk. Kita lanjut lagi. Kita coba masukkan ke data lainnya. Oke, langsung aja kita masukkan values untuk barang, table barang. Insert barang
300. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Kita lihat di bagian table ya. Masuk. Lanjut ke insert into ke table lainnya. Oke, kita lanjut ke bagian faktur. Kita pertama insert into. Faktur. Values-nya lanjut ke 98. Tanggal kode supply. Oke. 2001 0207. Lalu di 01. Oke. 020779. Oke, kita coba. Berhasil. Kita lihat di bagian fakturnya. Oke, berhasil ya untuk tanggal juga. Oke, kita lanjut lagi ke lainnya. Oke, kita akan coba insert itu di jatuh tempo. Jatuh tempo terdapat nomor faktur sama tanggalnya. Jatuh tempo. Values-nya berarti tadi ada nomor faktur sama nomor faktur F08, terus ada tanggal 2001 0309 sama 9. Oke. Kita coba. Oke, berhasil. Untuk tanggal juga berhasil. Oke, lanjut. Kita membuat mengisi data di bagian faktur detail.
faktor detail value $13.500 13.500.000. Ini R01 1.500.000 1.500.000. Oke, pas 9. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Kita lihat. Oke, berhasil masuk untuk isinya, datanya. Oke, sekian untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Oke, kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2, untuk menghemat waktu, untuk menghemat durasi, saya sudah membuat table ya dengan nama yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan seperti pegawai dengan nama pegawai, atributnya ID, nama alamat gaji. Lalu data-data juga sudah saya masukkan seperti ini. Oke. Lalu kita lanjut ke soal di bagian soal berikutnya nih. Hapuslah record dengan ID 100. Oke. Untuk menghapus kita menggunakan delete form pegawai where apa tadi yang disuruh dengan ID 100 ya, where ID sama dengan 100. Oke, kita coba. Oke, kita lihat ID 100 hilang. Kita lanjut ke selanjutnya, update data untuk ID 01 dan 02 sebagai berikut. 1 Naila Surabaya 10.000, Semarang 14.000. Oke. Update pegawai, set nama sama dengan apa Naila ya. Naila Raffi. Oke. Alamat Surabaya. Surabaya. Gajinya tadi 10.000. 10.000.
gaji 10.000 Surabaya. Oke. Where ID 101. Kita lakukan hal yang sama sesuai yang ditentukan di nomor ID 02. ID 02 dijadikan Raffi, Semarang 14.000. Raffi Semarang 14.000. ID-nya 02. Oke, kita coba untuk update ini. Oke, berhasil ya. Bisa kita lihat di sini juga berhasil nih di table ya. Berhasil berubah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Lakukan perintah SQL. Oke. Semua kolom. Yang A semua kolom dari tabel pegawai. Untuk menampilkan semua kolom, kita menggunakan select for pegawai. Coba menampilkan semua. Lanjut lagi. Yang kedua, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kolom nama dan gaji. Select nama. Nama dan gaji. From pegawai. Kita coba. Nama dan gajinya keluar di sini ya. Oke, lanjut lagi. Kolom nama dan alamat. Kolom nama dan alamat mempunyai nama dengan awalan F. Oke. Select nama, alamat, from pegawai, where nama, like, F. Oke, kita coba. Oke, terlihat ya, yang awalan namanya dengan huruf F dan alamatnya juga tertera seperti yang diminta. Oke, lanjut lagi ke D. Kolom nama dan alamat dengan akhiran N. Oke. Hampir mirip dengan tadi, namun ya sekarang diminta akhirannya. Select nama, alamat, from pegawai, where nama, like, N. Oke, mari kita coba. Coba apakah benar? Oh,
Maaf, saya salah di bagian sini ya. Oke, mari kita coba ulang. Oke, berhasil. Dengan berakhiran huruf N serta alamatnya. Ivan. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Iya, 15.000. Kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas. Ya. Select nama, gaji, from pegawai, where gaji lebih dari 15.000. Lebih dari 15.000. Oke. Kita coba apakah benar. Oke, terlihat di sini namanya siapa dan gaji yang lebih dari 15.000. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Nama, alamat, dan gaji. Oke. Select nama, alamat, gaji from pegawai, where gaji lebih dari 13.000 dan tinggal dan beralamat di Surabaya. Dan alamat sama dengan Surabaya. Oke, mari kita coba apakah benar. Oke, di sini terlihat alamat dan gaji yang lebih dari 13.000. Gaji lebih dari 13.000 dan beralamat di Surabaya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Terdapat kolom nama gaji dengan range gaji antara 15.000 dan 12.000. Select nama, gaji from pegawai, where gaji di antara, kan berarti between antara 15.000 sampai 12.000. Between 15.000 dan 10.000. 20.000, maaf. Dan 20.000. Oke. Mari kita coba apakah benar. Oke, benar. Ini gaji antara 15.000 sampai 20.000. Terlihat ada 4 orang di sini. Oke, terakhir ada gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Select max gaji as max gaji as gaji tertinggi lalu kita buat juga tadi min gaji as gaji terendah
terendah. Lalu ada juga tadi rata-rata. Oh ya, rata-rata kita gunakan average gaji as gaji rata-rata gaji rata gaji. Oke. From pegawai. Oke, kita coba apakah benar. Oke, benar. Gaji tertinggi adalah 21.000, gaji terendah 10.000, rata-rata gaji seperti ini. Oke, sekian untuk nomor 2. Mari kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita masuk ke nomor 3. Sama seperti sebelumnya, untuk mempersingkat durasi karena maksimal 45 menit, saya sudah membuat tabelnya dan database-nya seperti di nomor 2. Saya sudah membuat tabel barang dengan ketentuan seperti di modul, dengan isinya juga, dengan data juga. Juga saya sudah membuat trigger juga. Nah, jadi saya langsung ke 4 instruksi tersebut. Yang pertama, lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Oke. Pertama, kita masukkan insert itu detail pembelian, values-nya penambahan data ke tabel pembelian. Oh, oke. Masuk ya di detail pembelian, jumlah 5, harga jual 200, harga beli 2.000, harga jualnya 2.200, jumlah 5, operator admin. Oke, lanjut ke instruksi selanjutnya. Lihat berapakah jumlah barang. Oke, kita disuruh melihat jumlah LST001 nya. Select form. Select jumlah form barang where KD barang KD barang sama dengan ALST 1. Kita coba nggak benar. Nah, jumlahnya ada 5. Oke, lanjut ke instruksi selanjutnya. Lakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10. Apakah jumlah stok barang LST01 sekarang? Insert sebanyak 10.
Berarti kita melakukan insert into lagi. Insert itu detail pembelian, values, LST 1 2210 operatornya admin. Oke, kita coba apakah benar. Oke, bisa ya, jumlahnya tertambah di sini. Oke, coba kita lanjut instruksi selanjutnya. Beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan pahami. Oke. Oh, yang ini belum nih. Berapakah jumlah stok? Kita cek ulang berarti ya. Select jumlah. Form barang. Where KD barang sama dengan ada LST 001. Oke, karena kita sudah menambahkan 10 dan sebelumnya ada 5, jadi jumlahnya sekarang menjadi 15. Oke, kita lanjut ke instruksi selanjutnya. Oke, saya akan beri penjelasan setiap baris pada trigger. Oke, pertama ada delimiter garis miring 2 kali, itu untuk mengganti delimiter default. Lalu ada create trigger stock barang before insert on detail pembelian, itu membuat trigger bernama stok barang yang berjalan sebelum data dimasukkan ke detail pembelian. Lalu ada for each row ini arti trigger ini akan berjalan untuk setiap baris yang diinsert. Lalu ada begin dan end, itu menandakan awal dan akhir blok trigger. Lalu ada update barang, itu menambahkan jumlah jumlah yang baru tuh ke kolom jumlah di tabel barang berdasarkan KD barang yang sama. Lalu ada if is null jumlah. Lalu jika nilai awal jumlah itu null, maka akan dianggap nol terlebih dahulu. Lalu ada terakhir mengembalikan delimiter ke default. Mungkin segitu aja penjelasan saya per baris dari trigger. Sekian yang bisa saya kerjakan dan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.